dengan Bapak Ibu penyuluh agama yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat di desa. Nah, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, maka bahkan perlu Bapak Ibu memahami tentang situasi permasalahan narkotika di Indonesia. Dan saya rasa tidak semua masyarakat paham sesungguhnya apa yang terjadi. Karena kami bekerja di BNN memahami A sampai Z berkaitan tentang kejadian narkotika di Indonesia. Oleh karena itu kami akan memulai nanti disampaikan oleh Pak Uzani bahwa tentang P4GN. P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ini adalah sebuah strategi besar dalam upaya penanganan narkotika di Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia, juga di dunia, karena masalah narkotika adalah masalah dunia. Transnational crime, narkotika yang hadir di Indonesia bukan dari Indonesia sebenarnya, dari dunia. Kita menjadi pasar besar karena memang penyalahgunanya cukup banyak. Nah, oleh ini kita mulai ya. Untuk yang pertama, seasonnya adalah bagaimana kita memahami situasi terkini ya, bahaya narkotika. Kita mengacu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana beliau menyampaikan pada saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di tahun 2016 pertama, bahwa Indonesia dalam situasi darurat narkoba, situasi yang kritis berkaitan dengan permasalahan narkotika. Mengapa dikatakan darurat? Nah, di sini kami akan meninjau dari sisi, kalau bicara narkotika pasti termasuk barang ekonomi, karena ada yang meminta, yang kita sebut konsumen, yang namanya pecandu, ada yang pemasok, supplier, ya, pedagang narkotika, sindikat narkotika yang memasok narkotika kepada konsumen. Maka saya melakukan analisis dengan pendekatan hukum ekonomi. Nah, inilah situasi masalah narkotika di Indonesia. Kami melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi yang kita sebut dengan pencegahan, demand. Ya, bicara pencegahan atau kita sebut dengan permintaan, demand itu ya, yang kita sebut dengan upaya demand reduction, artinya menekan permintaan. Bicara permintaan, bicara konsumen narkotika. Konsumen narkotika tidak sama dengan konsumen barang ekonomi pada umumnya. Barang ekonomi pada umumnya, seseorang ingin memiliki sesuatu, tidak punya uang, dia tidak akan beli. Tapi kalau narkotika, timbul rasa keinginan, karena konsumen narkotika itu sirkulasinya adalah setiap dia mengonsumsi narkotika setelah 6 jam, 8 jam, 12 jam, tergantung metabolisme tubuhnya, narkotika habis di dalam darahnya, maka muncul yang namanya efek kecanduan, withdrawal efek kekusan. Yang bersangkutan harus mencari narkotika dengan cara apapun juga. Sulit sebelum direhabilitasi. Nanti akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Nah, penyalahguna narkotika, konsumen narkotika selalu mencari narkotika pada saat dia pada tahapan narkotika sudah habis dalam peredaran darahnya, yang namanya putus zat, sakau. Ya. Dan jumlahnya di Indonesia, menurut angka penelitian yang ada, itu angkanya adalah tahun 2017 kita mendapat angka 1,77%. Tahun 2019 1,8%. Tahun 2021 1,95. Jadi sekitar 3-5 juta orang. Ingat Bapak Ibu, ini angka penelitian. Sesungguhnya bisa kali 10 kali. Nggih, karena variabel apa diambil sampelnya biasa 10%. Ini jumlah angka di Indonesia. Di Jawa Tengah tahun 2017 angkanya 1,16. Tahun 2019 angkanya 1,3. Tahun 2021 angkanya hampir 1,4.
Jadi angkanya hampir sekitar 200 sampai 300 ribu orang. Dan ini angka penelitian. Dan mereka semua adalah hidden. Tidak ada konsumen narkotika yang tunjuk jari. Saya konsumen narkotika Pak, saya pecandu. Pasti mereka sembunyi semua. Ya. Karena mereka nggak mengerti bahwa mereka bisa berhenti dengan upaya rehabilitasi. Mereka harus kita jangkau untuk bisa kita memberikan pelayanan rehabilitasi sehingga mereka bisa terhenti kecanduan. Ini angka yang rawan. Mengapa? Akan bisa menularkan pada masyarakat yang lain. Oke, angka sebesar itu angka rawan, tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Dan ini mereka hidden semua, tidak terlihat, tidak muncul di permukaan. Kemudian sisanya sekitar 97% itu masyarakat yang belum terkontaminasi. Saya menyebutnya kalau yang tadi pasar real, karena setiap sirkulasi tubuhnya, metabolisme tubuhnya sudah sekian jam habis, mereka akan mencari narkotika dengan cara apapun juga. Sedangkan yang lain adalah pasar potensial. Masyarakat yang sehat berada dimanapun juga sangat rentan dengan penawaran narkotika. Mengapa? Berdasarkan hasil penelitian para pecandu, ya 92% itu mendapat narkotika dari temannya. 89% dari temannya gratis. Sisanya ada yang dipaksa, dirayu, dijebak. Berarti penawaran dari teman sangat rentan. Nah, di sini nanti ada intervensi dari para penyuluh bagaimana memberikan kekuatan ketahanan diri. Ya, nanti akan saya sampaikan bagaimana P4GN salah satunya memberikan intervensi ketahanan diri bagi masyarakat. Jadi bisa yang namanya menolak situasi penawaran narkoba. Situasi penawaran narkoba adalah titik kritis. Tidak ada pecandu yang tidak lewat pintu itu. Kan tidak mungkin narkotika jatuh di depan kamar kita. Pasti ada katalisatornya, yaitu peer group-nya, teman sebayanya, teman pergaulannya. Itu angkanya di atas 85%. Sehingga kita harus mengambil intervensi penguatan ketahanan diri. Di sini ada tanda petik secara psikologis kita memberikan kemampuan menolak penawaran narkoba. Dari sudut agama meningkatkan keimanan. Keimanan makin kuat, maka dia berani menolak. Ada salah satu hal yang memang diharamkan. Di samping itu juga diberi pengetahuan tentang bahaya narkotika. Ya. Hari ini mungkin tidak seluruhnya kita sampaikan, karena mau masalah narkotika banyak sekali materinya. Tapi yang penting di sini kita berikan pemahaman pada Bapak Ibu semuanya permasalahan yang kita hadapi. Oke. Kemudian dari sisi pasokan badan, oke. Tadi pecandu jumlahnya 3, 4 sampai 5 juta secara nasional, ya. Nah, dari jumlah pecandu tersebut dibutuhkan narkotika untuk hadir ke Indonesia, ya. Narkotika di Indonesia itu jumlahnya sekarang menurut undang-undang sudah jumlahnya sekitar 307 jenis. Itu ada di lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang tersebut pertama kali diundangkan, narkotika jumlahnya baru 165. Sekarang sudah 307 jenis. 201 golongan 1, ya, itu tidak boleh diproduksi, ya, tidak bisa untuk pelayanan kesehatan, diproduksi tidak boleh, ya, hanya bisa digunakan untuk pengetahuan dan pengembangan teknologi. Yang golongan 2 jumlahnya sekitar 91, itu baru bisa untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan yang golongan 3 jumlahnya 15, ya, itu juga bisa untuk pelayanan kesehatan. Jadi narkotika memang harus dikendalikan. Narkotika memang dibutuhkan, tapi ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Ya, contohnya golongan 1 itu sama sekali nggak boleh. Contoh jenis sabu, ya, jenis ekstasi, ganja, kokain, heroin, enggak. Sedangkan yang golongan 2 masih dibolehkan untuk pelayanan kesehatan. Contohnya apa? Morfin. Kalau ibu-ibu melahirkan pasti disuntik morfin supaya nggak merasa sakit. Nggak mungkin disuntik yang lain. Jadi tukang suntik. Dosisnya
Ya, ada ampun sudah diukur, patah kaki atau harus amputasi harus disuntik. Anak-anak kita yang sunat pun disuntik apabila merasa sakit, itu jenis morfin. Oke, jadi memang dibutuhkan, makanya Undang-Undang Nomor 35 salah satunya adalah menjamin ketersediaan narkotika, mengatur pengendalian. Sisi tertentu dilarang, sisi tertentu dibolehkan. Nah, di sini sering sudah dilarang pun juga dilanggar, yang dibolehkan pun diam-diam dia cari, nggak lewat dokter, nggak lewat resep dari teman-teman dapatnya. Ya, maka kadang-kadang kita juga berkunjung ke apotek, ke dokter, tidak boleh berikan resep sembarangan. Nah, narkotika yang begitu banyak, jumlahnya 307. Ini saya beri contoh dari sisi pasokan. Jumlah pecandu 3-5 juta jiwa, ini saya kasih contoh 6. Saya nggak mungkin kasih contoh 307, mungkin sampai bulan depan baru selesai. Ini cukup 6 saja. Ya, itu ada ganja, yang terkenal itu ya. Ada heroin, kokain, hasis, ekstasi, sabu. Ini estimasi kebutuhan dari penelitian jumlah penyalahguna. Hitung-hitung jenis ganja dibutuhkan 158 sekian juta gram, heroin 9 juta gram, kokain 660.000 sekian, hasis 8 juta sekian, ekstasi yang terkenal itu 15 juta butir, ya 14 juta butir lebih, sabu 219 juta gram. Nah, dari estimasi kebutuhan yang berhasil kita sita, siapa yang menyita? Badan Narkotika Nasional melakukan pengejaran penangkapan para sindikat yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia untuk masyarakat Indonesia yang jumlahnya terdata kemarin sebesar itu, ya, walaupun banyak yang tersembunyi, ya, kita hanya bisa menyita sebagian kecil. Lebih mudah Bapak Ibu melihat dari persentasenya. Ganja yang memang asli Indonesia itu yang lolos 88,9%, bahkan ada yang 99,9% hasis ganja olahan. Ekstasi 92% lebih, sabu 99,98%. Zaman Pak Budi Waseso sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, saya mengantar beliau waktu pulang ke Jakarta meresmikan Ganas Anak waktu itu di bandara. Dia bilang, saya menangkap 8 ton, 9 ton, saya pikir sudah hebat. Ternyata yang masuk ke Indonesia 200 ton. Berarti kita nyita hanya 1-2%. Itu kenyataan Bapak Ibu. Itu yang dikatakan darurat. Berat kita menghadapi sindikat narkotika. Korbannya masyarakat Indonesia. Yang lolos itu terserap, karena juga pecandu mereka kan hidden semua. Mereka akan dapat. Nah, ini situasi. Pecandunya banyak dan terus akan berkembang kalau kita tidak melakukan upaya. Yang lolos juga kita tidak signifikan, istilahnya upaya kita tidak signifikan. Lebih parah lagi, nah ini saya sampaikan, karena narkotika barang ekonomi, harganya di Indonesia tinggi sekali Bapak Ibu. Saya beritahu harganya, tapi saya mohon jangan tertarik, karena jauh sekali. Oke, alih profesi ya, jadi kurir. Ya. Contoh ini yang paling banyak saja. Ini harga sabu. Ini saya pernah dapat informasi dari jaringannya Freddy Budiman yang dieksekusi mati. Dia ditahan di Kabupaten Cilacap karena wilayah kami kan selalu memonitor. Dia aksesnya, jadi di Indonesia itu bukan istilahnya produsen, tapi dia pengendali, operator sebenarnya yang punya barang itu di luar. Nanti saya sampaikan jaringannya dari mana saja. Beliau yang bersangkutan memang sudah hisab terakhir, ya, sudah menjalankan tobat nasuha ya, bahkan sampai sudah nggak berhenti dia, karena dibimbing oleh Ustadz di sana kan, sehingga dia paham betul, sehingga saat eksekusi itu memang kalau kita lihat ngeri juga ya, sunyi senyap, tapi memang harus hukumannya seperti itu. Dia beli narkotika untuk 1 gram itu 20.000 di Tiongkok, 20 sampai 30. Kalau beli 1 kilo 20 juta, 30 juta. Ya, dijual di Iran 1 gram 50.000, 1 kilo 50 juta. Di Indonesia
1 gram itu 1,5 juta, 1 kilo 1,5 sampai 2 miliar. Sindikat ini mana Bapak Ibu? Itu Indonesia, dari Sabang ke Merauke. Murah suge. Nah, kalau Bapak Ibu dengar berita-berita, Ya. ada tokoh aparat pangkatnya dhuwur, tinggi, ketangkap. Itu bukan bohong. Iya. Ya, jadi yang kita hadapi dan salah satu yang menjadi kendala memang aparat penegak hukum terlibat. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, dari Tiongkok sampai ke Indonesia, kok harganya bisa melonjak hampir 7.000%? Ya karena itu sampai ke Indonesia itu banyak belokan. Setiap belokan banyak orang parkir. Lah kuwi. Wah, lagu sing marahi kaya ngono. Terus no. Remuk. Kasus Sambo Bapak belum lihat lagi kasus dia masuk Sambo 300 triliun. Coba dibaca di internet. Terbukti kok, ya. Di anggotanya ada 900 juta, 1 triliun baru dipindahkan. Tanda petik uang apa kita kan nggak tahu. Nggih. Harganya tinggi Bapak Ibu. Ekstasi 1 butir di Budiman beli di Tiongkok itu harganya sekitar 3.000, dikurskan rupiah. Dijual di Indonesia atau di Malaysia sekitar 40.000. Di Indonesia harganya bisa 300.000, 400.000, 500.000 dan 3.000. Jangan tertarik ya. Ning kono kaya tuh Ini gethuk ya. darurat Bapak Ibu. Tekan ngene. Darurat. Kaya tuh gethuk ya. Oke. Sumber dari Yup. Cina. Banyak negara, ada Tiongkok yang kita sebut Cina itu, ada yang di Golden Triangle, ya, ada yang di Golden Crescent, ada juga yang di wilayah Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin. Nanti saya sampaikan yang hadir ke Indonesia. Ini situasi darurat. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah mulai paham ya. Bapak Ibu kita titipkan pesan-pesan bagaimana membantu penanganan narkotika. Yang notabene sini ada Ganas Anar, memberdayakan Bapak Ibu para penyuluh. Nanti kepada masyarakat itu kita apa tujuan yang harus disampaikan ke masyarakat. Yang kita goalnya seperti apa. Siapa berbuat apa, ketemu kejadian narkotika harus bagaimana. Karena apa situasi sudah sangat darurat. Oke, sekarang Bapak Ibu mulai paham ya bahwa situasi sudah darurat. Ya, hanya kader anti narkoba yang paham seperti ini. Dan Mas Anas sekarang penyuluh agama di Kabupaten Karanganyar. Okay. Selain itu Bapak Ibu ada hal-hal yang mengancam situasi di Indonesia. Ya, dengan kondisi darurat ada hal-hal yang mengancam. Contoh geografis Indonesia, ya kepulauan begitu banyak, 17.000 pulau. 80% kejahatan narkotika dikirim melalui laut. Sebagian melalui udara dan darat. Ini adalah situasi yang memang menjadi ancaman juga. Wilayah kita begitu luas. Jumlah aparat kepolisian 400.000, jumlah TNI sekitar 300.000, jumlah pegawai BNN sekitar 7.000. Saya pernah di pemberantasan anggota cuma 15 orang, masih se-Jawa Tengah. Bayangkan, walaupun kita diberikan peralatan, persenjataan, tapi hanya datang bertubi-tubi. Ya, seperti itu. Ini ancaman. Kemudian yang kedua, peredaran gelap narkotika bukan hanya menyasar orang dewasa, tapi juga anak usia dini. Sudah berapa kali kita mendapatkan modus penjualan narkotika dikemas dalam makanan-makanan, ya, yang disasar ke anak-anak. Ada yang belum menjadi narkotika, tapi menjadi zat adiktif, ya, makanan yang dicampur dengan zat adiktif yang sifatnya bisa mempengaruhi kondisi adiktif seseorang yang mengkonsumsi. Yang ketiga, demografis, jumlah penduduk Indonesia begitu banyak. Ini menjadi sasaran para pengedar. Begitu mudah pendekatan dengan teman sebaya, peer group-nya, mereka bisa mengonsumsi narkotika. Penularannya sangat cepat. Kalau masyarakat tidak diberikan benteng pemahaman tentang narkotika, bertemu dengan situasi itu sangat sulit untuk menolak.
Orang Indonesia paling susah menolak. Kalau dalam ilmu psikologis ada namanya asertif, kemampuan mengatakan tidak dan iya. Benar nggak Bapak Ibu? Tetangga Bapak Ibu masang musik sekeras-keras dangdutan, berani datang, Pak mohon dimatikan Pak, sakit gigi saya, berani? Pasti 1-2 yang berani. Parkir mobil sembarangan pun berani mengingatkan, belum tentu berani. Nah, masyarakat yang tidak punya kemampuan asertif itu yang sangat rentan ditawari narkotika. Penyuluh memberikan intervensi itu supaya mereka berani menolak. Penyuluh agama membarengi dengan meningkatkan keimanan. Ya, ini sisinya sangat erat kaitannya, memberikan kekuatan, keberanian menolak. Oke. Tapi Bapak Ibu harus diberikan pemahaman tentang narkotika terlebih dahulu. Kemudian kerugian yang timbul sangat mahal, tinggi sekali. Itu masih angkanya 84,7 triliun, sekarang hampir 155 triliun untuk biaya rehab, biaya sosial dan sebagainya. Oke. Kemudian sistem penegakan hukum yang masih belum membuat jerah para pengedar narkotika. Ini laras buatan. Informasi berarti mantap nih. Kenapa Bapak Ibu? Di penjara masih jualan gitu. Pengalaman saya menangkap seseorang 4 kali, 3 kalinya di dalam penjara. Saya pertama kali nangkap jebloskan, bawa dari Nusa Kambangan. Suatu saat kita menangkap jaringan, datang dari luar negeri, kita tangkap, kita deteksi ternyata pengendalian dari dalam lapas. Kejar ke lapas Nusa Kambangan, ketemu dia. Kaget seluruh. Kamu lagi nih. Biasa. Dari 200 gram, 400 gram sampai terakhir 1 kilo dihukum 17 tahun. Harusnya kan bisa dihukum mati. Tapi hakim punya hak. Hukumnya minimal 4 tahun sampai hukuman mati kalau pengedar. Ya, tapi ini hanya 17 tahun. 17 tahun pun 2-3 bulan masih jualan 300 gram. Itu ketemu orang. Oh ya wes. Di BNN itu sasaran targetnya untuk pengedar adalah pemutusan jaringan. Jadi pada saat saya di pemberantasan, saya selalu kalau mengungkap jaringan, anggota saya tanya, berapa jaringan yang diungkap? 7 jaringan, mana yang putus? Tidak ada Pak. Ya. Tahun depan, berapa jaringan? 8. Berapa yang putus? Ada Pak, 3 jaringan. Kenapa? Ditembak mati Pak. Ditembak mati putus jaringan. Gimana mau jualan kan sudah ditembak mati. Makanya Bapak Ibu jangan kaget cerita di Filipina pernah baca? Di Filipina Duterte itu menerapkan sistem ini. Jadi pengedar itu kejar ditembak mati. Hampir kayak Petrus. Penyalahgunanya pun ditembak mati juga. Berarti hukum ekonominya habis. Pembelinya nggak ada, penjualnya nggak ada, berhenti. Tapi dampaknya apa? Yang mau jualan di Filipina pindah ke Indonesia. Luar biasa. Nah, setelah itu yang mengancam juga modusnya mereka berubah-ubah. Nah ini seperti contoh yang kita ungkap di Jawa Tengah. Bapak Ibu paham sebagai ibu dan sebagai kader juga, penggiat juga, relawan anti narkotika. Bagaimana mereka mengirim narkotika baik dari jumlah kecil maupun dari jumlah besar. Nah ini kecil ini dikirim melalui perut orang Nigeria. Ya. Dibuat kapsul, tapi karena dalam lambung ada yang namanya zat asam lambung, pecah, meninggal dunia. Ya. Sabu itu keras itu, ledes perutnya kalau pecah itu. Ini pada saat Pak Budi Waseso mengungkap di Jeporo, kontainer datang. Bayangkan Bapak Ibu itu coba dilihat, dibongkar di dalam mesin genset. Dari mana? Tiongkok. Bandarnya 3 orang, sebenarnya buat bandar dia yang mengirim itu sebenarnya. Orang Pakistan 3 orang, itu di eksekusi mati, di vonis mati, eksekusi belum. Ya. Orang Pakistan. Bayangkan tuh, mesinnya dari Cina, pengedarnya orang Pakistan, dimasukkan ke dalam mesin. Berarti kerjasama dengan jaringan yang besar.
Kalau cuma bungkus pakai kapsul kecil ya, ditaruh di dalam tubuh kecil. Ini dalam kontainer, dalam mesin genset. Datang ke Jeporo, kita ungkap. Lanjut, ini ganja, ya, itu dari asli Indonesia. Ganja di Aceh itu termasuk yang paling baik. Ada 10 varietas di dunia, Aceh termasuk paling baik. Dia buat lubang yang ada di travel, kemudian ditutup bilas lagi, ya. Lanjut, ada lagi yang di truk, ya, itu juga ditutup pisang. Ya. Ini kita mau dibantu, BNN itu dibantu yang namanya dengan haji pelacak. Karena saya nggak bisa nyium ini, ya. Anak orang bagi apa? Tak ada anak orang. Bisa terungkap karena dicium oleh haji pelacak. Ya. Anak orang. Kalau di BNN itu di belakang letaknya, jauh dari ini. Jadi pelacak itu sangat sensitif juga ya. Ini juga dikirim ke salah satu lapas melalui makanan, rendang, bubur. Nah, ini yang dikemas seperti permen-permen ya, yang menyasar ke anak-anak usia dini. Kacang itu buka, ditutup lagi, diisi serbuk, dibungkus plastik dalamnya itu. Satu persatu mereka buat. Ya. Lanjut. Nah ini di Semarang Utara kita ada penjual bandar narkotika. Lanjut. Ini ganja paket dicampur kopi. Ini sabu dengan dus pakaian. Nah ini kita tangkap di hari Aceh. 2 pasang saja ini nilai 1 miliar. Pendarat yang hati-hati kita tangkap. Lanjut. Nah ini dari mana Bapak Ibu? Dari Batam, ditangkap di Jawa Tengah, dimasukkan ke anus. Kita susul ke Batam, satu rumah, banyak kapsul-kapsul besar yang menunggu kurir itu berangkat. Itu kita Menunggu anus. keluar kasih pencahar, itu kalau kebanyakan bisa meninggal dunia itu. Kayak kopi luwak ya. Lanjut. Nah ini dalam pipa. Cuka cair tapi diganti sabu cair. Ini lama sekali. Sepatu sama-sama dengan sandal. Lanjut. Body wear pink. Dia dibungkus ketat di dalam tubuh. Lanjut. Tiang pancang. Ya, kan banyak reklamasi bangun tiang pancang. Bahan bakunya juga dari luar, dikirim isinya sama. Mereka pernah mengirim persenjataan. Jadi Indonesia ini belum seperti di Amerika Latin, Kolombia, Meksiko, belum Bapak Ibu. Kalau di sana petugas-petugas anti narkoba itu jarak penyuluhan. Habis penyuluhan bisa nggak pulang. Tahunnya banyak sekali. Ya. Oke. Bapak ini juga terancam kalau di sana. Di sini masih bisa saya ngomong, ya. Tapi mereka sudah ngirim senjata. Berarti kan jaringannya diperkuat, Bapak Ibu. Oke. Kita jangan sampai seperti di Amerika Latin, di Kolombia, di Meksiko, sampai mereka menembus batas negara dengan terowongan, sampai mereka membuat kapal selam. Ya, di Indonesia memang pasar besar, tapi belum sehebat sana. Ya. Ini contoh. Ini ditangkap di Demak, filter air, ya, di Sayung. Sayung. Ada pakai sayung? Orang ada nggak? Kasih sabarnya Pak. Jaringan. Tukura. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, brownies dengan kue coklat. Itu enak sekali. Diungkap di Jawa Tengah pernah. Ketok lindri kok. Kue coklat brownies. Harganya lebih mahal. Tabung LPG. Lanjut. Potong. Ini dalam ban serep. Lanjut. Gagang pintu. Lanjut. Sandal tapi di dalam kardus dikirim, alat pijat dalam buku, pernah dalam jilbab. Kaki palsu setiap rongga diisi. Memang juga nggak besar. Ini tabung oksigen, tabung alat berenang, LPG sawi. handuk, ya, Al-Quran, sajada, kaligrafi, jaringannya. Memang banyak, tapi mereka mengirimkan harga ini. Heroin bukan di Indonesia, tapi ini pengiriman heroin dalam tubuh bayi. 6 kilo heroin. Heroin dimakan dari sabu.
Ini contoh kecil modus-modus mereka mengirimkan narkotika. Ancamannya begitu besar, mereka mengejar ke Indonesia karena mendapat keuntungan yang sangat besar. Narkoba, selanjutnya ada narkoba sebagai mesin pembunuh. Bapak Ibu, tahun 35 sampai tahun 40 itu katanya kita dapat bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif sangat banyak, harusnya negara kita maju. Tetapi apakah kita dapat? Kalau dari sekarang jumlah pecandu sudah seperti itu, ancamannya seperti itu, maka kita berupaya semaksimal mungkin. Walaupun kecil, saya berharap di Karanganyar ini dengan penyuluh agama yang kita gerakkan, paling tidak memberikan arah bagaimana kita bisa menolak narkotika, bagaimana kita salurannya kalau ada pecandu, bagaimana kita mengamankan lingkungan kita. Paling tidak seperti itu saya berharap. Dari yang kecil menghadapi jangan sampai kita tidak dapat bonus demografi. Kemudian lapas bertransformasi kembali menjadi peredaran narkotika. Lalu sedikit ya, tadi sudah saya ceritakan ya, malah menangkap 4 kali di dalam lapas. Ketemu orangnya sama, tapi makin lama makin gemuk dan makin bersih. Yang lupa kok makin lemah Pak. Ono perawatan tuh orang lapas itu. Sampai seperti itu kaget. Uangnya mungkin banyak, tapi dia berhenti begitu anaknya kita tangkap. Jadi anaknya menjadi pengendali uangnya di luar. Itu kita tangkap dia akan berhenti. Jadi dia akan cari orang lagi. Oh begitu. Jadi di penjara dia masalah itu. Karena Pak masih bisa itu. Makanya kita sering sekarang ada reuni dengan lapas-lapas. Ya, dengan lapas-lapas bagaimana kita minta pengawasan lebih ketat. Sebenarnya hanya masalah komunikasi kalau masalah pengedaran narkotika. Integritas aparat yang kita harapkan. Ini gambaran modus. Ya, selanjutnya langsung ya. Nanti untuk jenis narkoba dan sebagainya mungkin bisa sambil nanti kita kasih link. Bapak Ibu bisa ke WA kami, call center kami, bisa minta materi, bisa minta film, bisa bertanya. Oke, seperti itu. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Tadi narkoba sudah tahu sedikit pengertiannya ya. Ada yang disebut narkoba. Narkoba itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Kalau di kesehatan namanya nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN duduk di sini. Psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Kita nggak duduk di sini. Ini kepolisian. Kepolisian bisa menangkap psikotropika, bisa mengurusi narkotika. Kalau BNN hanya narkotika. Kemudian yang bahan adiktif itu semua zat yang sifatnya adiktif. Ya, bisa minuman keras, walaupun BNN nggak nangani ya. Rokok juga bahan adiktif. Ya, bisa lem, bisa obat-obatan yang zat adiktif di luar 2 undang-undang ini. Tetapi semuanya punya sifat yang sama, yaitu sifat adiktif, sifat yang bisa bikin kecanduan. Untuk rehabilitasi, BNN menangani semua itu. Bekerjasama dengan teman-teman pelaksana rehabilitasi baik basis masyarakat maupun pemerintah, baik basis kesehatan maupun medis maupun basis sosial. Itu ya Pak ya, kita bekerja sama. Karena fasilitas yang ada di pemerintah juga belum mencukupi. Mencukupi pun tidak semua pecandu bisa masuk ke tempat rehabilitasi. Karena kadang-kadang belum tahu informasinya, belum kita jaga. Nah ini sangat peran menyuruh nantinya di sini. Okay. Nah, apa yang kita lakukan dengan situasi ini darurat? Permasalahan narkotika, kita harus melakukan yang namanya program 4P. Program 4P adalah kebijakan kita untuk menangani masalah narkotika. Bentuknya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Sama seperti tadi saya sampaikan situasi darurat dibagi 2 sisi. Yang satu adalah supply reduction, menekan pasokan. Programnya adalah kaitannya dengan pemberantasan yang disasar adalah jaringan sindikat narkotika. Itu yang disasar. Kita melakukan pemetaan jaringan. BNN tempat kami kerja, kita punya database jaringan dunia, jaringan Indonesia. Dan kita pantau terus, baik dengan bantuan masyarakat, bantuan dan peralatan dan sebagainya. Kita tekan pasokan yang datang ke Indonesia. Oke, baik dengan operasi terpadu, operasi mandiri, kemudian interdiksi kita bentuk pos-pos di pintu masuk, ya pelabuhan, bandara,
langsung dan sebagainya. Kemudian kita juga mengawasi prekursor. Prekursor itu adalah zat awal untuk menjadi narkotika, belum narkotika, tapi kita awasi. Contohnya, salah satu obat flu di dalamnya pasti ada namanya pseudoephedrine. Itu zat untuk membuat sabu. Jadi kadang-kala kalau orang minum obat flu, kalau di tes urin bisa positif sabu. Tapi nggak usah khawatir, tes urin punya standar operasional. Kalau positif kita lakukan tes kembali. Nanti kita bisa bedakan mana yang obat, mana yang narkotika. Mengapa demikian? Karena ternyata ada zat yang untuk membuat narkotika, yaitu pseudoephedrine. Ya, makanya obat-obat flu, pabrik obat flu kita awasi. Dia mengirim pseudoephedrine berapa? Jadi berapa ribu butir, juta butir. Ada sisa apa tidak? Kalau ada sisa kemana? Jangan sampai itu dibuang. Nah, jadi pabrik-pabrik obat kita awasi. Prekursor narkotika. Ya. Sabu itu memang contoh ya, sabu yang metafetamin itu ada berapa zat? Hampir 12 zat ya. Tapi saya kasih contoh 4 saja. Ya, saya nggak mungkin ngasih 12 ya. Itu gampang dicari di masyarakat. Kalau saya kasih 12 ya, kalau catat nanti beli di warung. Boleh, jadi saya bukan jadinya. Satu pseudoephedrine itu Pak, ya maka hati-hati itu. Kedua kita sebut HCl. Untuk bersihkan mic itu bahan sabu. Bayangkan, makanya kan berat sekali, bisa dijilat, bisa panas sekali. Ya. Kemudian fosfor merah, korek api itu bahan sabu. Yang terakhir aseton untuk bersihkan kutek, itu bahan untuk buat sabu. Ya, jadi bisa dibayangkan, semuanya pusing. Ya, makanya menimbulkan efek pada sistem saraf pusat. Benda-benda yang untuk membuat produksi obat yang namanya prekursor kita awasi, ya seperti itu. Itu penekanan kita sebut pasokan, supply reduction. Oke. Kemudian demand reduction, strategi menekan permintaan, pencegahan untuk orang yang sehat. Tadi bandar narkotika, pencegahan orang sehat. Di sini salah satu renstra yang ada di Badan Narkotika Nasional adalah meningkatkan daya tangkal. Indikatornya apa? Pemahaman meningkat. Jadi kita jelaskan ke masyarakat tentang bahaya narkotika. Oke, kita punya materi nanti bisa diambil di situs kita. Nanti dikasih alamatnya. Nanti monggo. Zaman sekarang kan zaman jajan ya Pak ya. Monggo di ini. Nanti kalau bingung tetap bisa bertanya langsung di WA kita akan jawab. Karena saya sendiri juga menjawab teman-teman penggiat yang bertanya saya harus bagaimana menyampaikan masyarakat seperti apa. Ya, jadi peningkatan daya tangkal, peningkatan pemahaman, nah terakhir ditambah peningkatan ketahanan diri. Yang saya katakan tadi, punya kemampuan menolak saat menghadapi situasi penawaran. Di sini peningkatan keimanan perlu dimasukkan di sini. Oke, dasar Bapak, saya rasa Bapak Ibu di luar agama lebih paham bagaimana meningkatkan keimanan kan naik turun. Ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, nah itu perlu diintervensi terus. Sama seperti asertif juga, kadang berani nolak, kadang nggak berani. Ya. Berani nolak kan punya alasan dalam pola pikirnya. Nah di sini dimasukkan. Kuncinya hanya itu, ya di pencegahan. Orang yang sehat diberikan kemampuan ketahanan diri. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam sisi penekanan permintaan, rehabilitasi. Nanti lebih jelas didalami oleh narasumber selanjutnya. Rehabilitasi ini sangat penting untuk menekan permintaan. Apa yang dilakukan nantinya? Bagaimana mereka bisa masuk ke pelayanan rehabilitasi? Mereka semua tersembunyi. Apa yang diberikan di rehabilitasi nanti teknisnya disampaikan. Kemudian dalam penerapan P4GN ada namanya pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu termasuk di ranah ini. Jadi Bapak Ibu satu bisa melakukan upaya pencegahan, bisa melakukan upaya berkaitan dengan rehabilitasi, bisa melakukan upaya kaitannya dengan pemberantasan. Kok pemberantasan Pak? Sama kita dengan BNN Pak ya, sama. Tapi bentuknya menurut undang-undang berbeda. Walaupun kita juga ikut undang-undang itu. Apa? Nah inilah bentuknya ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, ya, ujung-ujungnya
Goalnya Bapak Ibu itu hanya 3 yang disasar. 1, menciptakan masyarakat berani menolak penawaran narkoba. 2, berani rehab. Tadi kan hidden semua. Bagaimana mereka berani rehab? 3, berani melapor apabila ada kejadian tindak pidana narkoba di wilayah. Rinciannya seperti apa? Seperti ini. Nah, berani tolak. Berani tolak adalah upaya untuk menolak segala bentuk barang berbahaya seperti narkotika, ya, berpotensi masuk ke kehidupan masyarakat. Tidak sekedar menolak, ya, namun juga menolak pihak-pihak yang disinyalir menjadi orang yang membawa barang-barang tersebut. Keberanian menolak, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketahanan. Untuk meningkatkan ketahanan diri, nanti kita ada materinya khusus, nanti bisa diambil. Biasa dengan pelatihan, praktek, ya, seperti bermain peran seperti itu. Ya. Kemudian berani, nah ini, berani tolak kalau dari sisi psikologis ada asertif, ada self regulation, ada listening out. Ya. Asertif itu tadi mampu berkata tidak atau iya, punya keberanian. Tidak semua orang punya hal seperti ini dan kita harus memberikan peran seperti ini. Self regulation juga demikian, kemampuan seorang untuk mengarahkan pikiran, kemudian racing out, ya, mencapai hal-hal yang positif. Ya. Ini kaitan dengan berani tolak. Yang kedua, berani rehab. Nah, rehabilitasi ini sebenarnya ada 2 pintunya. 1, pintunya adalah wajib lapor. Banyak orang mengatakan voluntary. Kalau menurut saya dari undang-undang bukan voluntary, sukarela. Bukan, di undang-undang itu pecandu narkotika wajib rehabilitasi. Tidak dituntut pidana kalau dia melapor. Mengapa demikian? Orang tuanya pun kalau tidak melapor anaknya sebagai pecandu bisa dikenakan hukuman 3 bulan. Tapi ini belum disosialisasikan pada masyarakat. Saya menangkap pecandu, kita proses rehabilitasi karena tangan ya. Orang tuanya sebenarnya bisa dihukum karena dia tidak melaporkan kalau anaknya pecandu. Tapi kalau anak pecandu kita proses, orang tua juga kita proses, sekarang saja lapas itu 80% isinya kejahatan narkotika, itu pun sudah melebihi kapasitas, makin penuh. Ya, orang tua mungkin jangan bisa jadi ikut pecandu juga kalau ketemu di lapas, ada gabung sih ya. Seperti itu. Nah, ini jadi wajib lapor yang kita sebut depenalisasi. Ya, pecandu narkotika sudah diupayakan dengan sukarela melakukan wajib lapor. Wajib lapor sudah. Sukarelanya bukan berarti voluntary. Hukumnya wajib. Kalau lapor tidak dihukum, tidak dipidana. Ya, seperti itu. Kemudian pintu yang kedua rehabilitasi tertangkap tangan. Ya, sekarang ada namanya restoratif justice. Jadi tidak diselesaikan dengan proses hukum. Kalau memang nggak ada barang bukti, dia langsung direhabilitasi. Siapa yang merehabilitasi? Ya fasilitas rehabilitasi, baik itu milik swasta, pemerintah, dari BNN dan sebagainya. Ya. Apa yang dilakukan di dalam tahapan-tahapannya nanti bisa diterangkan dari narasumber berikutnya. Oke? Jadi rehabilitasi pintunya 2, lapor dan tertangkap tangan. Pilih mana? Kalau tertangkap tangan sempat dikurung. Kalau lapor sudah ada namanya depenalisasi. Karena laporkan pengakuan. Kalau menurut hukum itu kan bisa langsung mengaku kita hukum. Nah, sekarang di narkotika dianggap depenalisasi. Dilindungi. Ya. Ya, tidak dihukum. Nah, untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas juga di lapas. Kemudian yang terakhir, nah ini pasal-pasal yang mewajibkan Bapak Ibu ya. Masyarakat belum tahu sistem ini. Karena setahu saya ketemu masyarakat, kenapa nggak melapor? 1, takut dihukum. 2, malu. Ya, 3, nggak tahu sistem ini. Melapor kepada pelayanan rehabilitasi di PWL, ke BNN, itu langsung diberikan rujukan untuk rehabilitasi. Ada rawat jalan, ada rawat inap, seperti itu. Berani lapor. Nah di sini, Bapak Ibu sebagai relawan untuk menjelaskan pada masyarakat itu punya kewajiban di pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, di mana setiap orang yang mengetahui terjadi tindak pidana narkotika wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib. Makanya sering kita melatih relawan di desa, di kelurahan untuk bisa mengobservasi lingkungannya, mengamati lingkungannya. Kemudian kalau ada kejadian, mengamati keanehan, dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau ke BNN, karena Bapak Ibu sudah berhubungan dengan BNN,
Nanti kita berikan call center sebagainya pelayanan terpadu kita. Jadi melalui WA bisa langsung pengaduan masyarakat, nanti bisa kita tindak lanjut. Ada kejadian narkotika segera dilaporkan. Oke. Apa saja dilaporkan? Ini. Macam-macam, tapi tidak harus semuanya. Tapi tidak, datanya cukup lengkap agar bisa ditindaklanjuti. Ya, ada informasi peredaran, identitas, keluarga target, ya, umpamanya di lingkungan bapak ibu, biasanya orang pendatang nginap di situ, kontrak di situ, dilihat banyak orang datang, bahkan mungkin ada bau-bau zat kimia bisa terjadi karena pernah kita juga mengungkap di sebuah lingkungan ada rumah tertutup, baunya zat kimia, ternyata dia buat pabrikan yang kita sebut kitchen lab yang sifatnya kecil untuk meracik narkotika. Dia mati, ya, kendaraannya seperti apa, orang asing yang datang dilaporkan. Nanti kan kita tidak lanjut. Jadi Bapak Ibu nanti menyampaikan kepada masyarakat untuk berani tolak, berani lapor, berani rehat. Itu 3 outputnya dari Bapak Ibu penyuluhan di masyarakat. Kalau berani, ya. Call center, monggo dicatat. Mesos kita ada Mas. Kalau mesos, kalau bisa di follower terima kasih. Karena kita juga punya apa istilahnya smart power. Ada Mas? Sekarang para kepala BNN itu pakai medsos Pak. Kita suruh menghibur followers dan supaya masyarakat paham. Oke. Monggo tadi yang call center sudah Mas? Call centernya belum. Call center Mas? Sudah oke. Aku yang tadi di nah ini bisa di follower, subscriber, di like. Berarti kita sama-sama untuk upaya menangani narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar. Demikian Bapak Ibu, karena masih ada narasumber selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi applause untuk Pak Iwan. Ya, matur nuwun, banyak informasi yang kita nanti bisa lebih dalam untuk mengertinya, dan selanjutnya supaya soalnya wis upload wis ditompo dan dibuat. Saya lanjutkan aja dengan narasumber yang kedua, Bapak Nasir Wahid yang akan menyampaikan judulnya nanti aja. Pokoknya beliau akan menyampaikan tentang rehabilitasi terkait dengan terutama tentang dari sisi agama. Ya, monggo Pak Nasir, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Bapak Santo dari BNN Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Kiai Husaini dari BNN Kabupaten Karanganyar, calon BNN